Halo guys, ketemu lagi di Wong Kampung Channel yang siap mengisi kegabutan kalian semua. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas film action Korea yang tentunya tentang pergelutan yang berjudul. Tapi sebelum memasuki topik kita, mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe untuk yang belum subscribe guys. Seperti biasa, siapkan kopi kalian, ajak teman-teman kalian sambil udut-udut boleh. Mari kita sikat. Di awal film kita diperlihatkan di mana seseorang, entah siapa dia, yang lagi dikebukin segerombolan orang yang di dalam film ini kita sebut geng Posat guys. Kemudian kita diperlihatkan seseorang tahanan terkuat sekaligus mantan ketua gangster yang sangat disegani pada masanya. Sebut saja Pak Wong Chul. Dimana ketika dia sedang fokus menjahit, yang semula ayam tentrem tiba-tiba harus terganggu akibat keributan yang disebabkan oleh jagoan baru guys. Sebut saja Ko Yosu. Wong Chul yang merasa terganggu pun langsung menuju TKP, dan benar saja tahanan lain pun langsung minggir guys, karena memang diakui Wong Chul tahanan terkuat di sana. Bahkan penjaga penjara pun juga mengakuinya. Wong Chul yang kesal dengan kelakuan anak baru yang sok jagoan itu pun terpaksa turun tangan guys. Tapi hanya satu tangan yang turun. Setelah kejadian itu, Wong Chul yang lagi ngopi santai menerima kabar yang membuatnya naik darah guys. Dimana Myung Suk, saudaranya yang masih berkecimpung di ranah pergangsteran, mati terbunuh. Karena kejadian itu, kepala penjara memberi cuti 2 kali 24 jam kepada Wong Chul agar dia bisa bertaksiah di rumah duka saudaranya guys. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa seseorang yang dikebukin di awal film tadi adalah Myung Suk guys, saudara Wong Chul sendiri. Singkat cerita, usai mengunjungi rumah duka, Wong Chul pun mencari informasi atas kematian saudaranya itu. Dia pun mendatangi rekan satu timnya dulu, yang bernama Kapten Oh Gotak, yang merupakan detektif handal dan sadis di masanya. Wong Chul yang meminta bantuan pada Kapten Oh Gotak tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Pasalnya Kapten Oh Gotak yang menderita penyakit kronis tidak bisa membantunya. Sementara Kapten Oh Gotak hanya bisa memberi sedikit informasi mengenai kasus pembunuhan Myung Suk kepada Wong Chul. 명숙이 일도 걔들이 아닐까 의심하더라. 그래도 유명희 같은 애한테 가봐. Kita geser ke sebelah di mana diperlihatkan polwan cantik sebut saja Saori yang merupakan rekan Wong Chul, di mana dia sedang mengawal gerombolan tahanan untuk dipindahkan. Tanpa diduga mobil yang membawa tahanan pun harus kehabisan bensin. Alhasil mereka harus mengubah jalur untuk mencari pom bensin guys. Singkat cerita, mereka pun sampai di pom bensin. Sementara itu diperlihatkan seorang tahanan cantik dan seksi yang bernama Kwak No Sun alias Jessica. Dia adalah tahanan dengan kasus judi online sekaligus pemilik ratusan bahkan ribuan situs judi ilegal guys. Sementara itu di lain sisi mata para tahanan pun tertuju padanya sekaligus bersorak-sorak bahagia guys. Selesai di pom bensin, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan ada sebuah truk yang menerjang pembatas jalan.
Tak luput, mobil polisi dan mobil tahanan pun juga ditabraknya. Ada masalah apa nih orang? Para tahanan yang selamat dari insiden ini pun memanfaatkan momen ini untuk kabur. Tak disangka kawanan orang misterius bermunculan dan mengajar tahanan yang hendak kabur, guys. Saori yang dengan kondisi setengah puyeng memberikan tembakan peringatan, tapi mereka tidak memperdulikannya. Ternyata orang misterius itu mengincar tahanan yang bernama No Sang-sik. Di sana Ko Yosung melakukan perlawanan, tapi kondisinya yang tidak stabil dengan mudah dikalahkan. Ko Yosung yang meminta bantuan pun diserang, tapi Saori berhasil menghalanginya. Namun naas, Saori harus tertusuk. Sedangkan Ko Yosung yang hendak mengejar harus tertabrak mobil mereka. Wong Chul yang tidak terima melihat Saori terkapar tak berdaya langsung mendatangi markas salah satu geng bagian timur kota dan menghajar mereka semua, guys. Namun di sana Wong Chul hanya mendapat sedikit informasi mengenai bos geng pusat yang bernama No Sang-sik, yang kala itu dibawa oleh orang misterius, dan dikabarkan geng timur milik Myung Suk saudaranya telah ditaklukkan oleh geng pusat itu sendiri. 처리할 일이 아닌 것 같으네. Sementara itu di lain sisi diperlihatkan Ogotak yang sedang dipanggil oleh pimpinan kepolisian, sebut saja Ladaku. Di sana Ladaku meminta bantuan Ogotak untuk mencari No Sang-sik yang ternyata berhasil kabur pada peristiwa itu, guys. Ladaku juga memberitahu alasan No Sang-sik dicari oleh orang misterius itu. Ternyata No Sang-sik bukanlah bos gangster pusat yang sebenarnya, dan dia hanyalah kambing hitam semata. Sementara itu belum diketahui siapa bos gangster pusat yang sesungguhnya. No Sang-sik meminta perlindungan pada kepolisian karena mendapat banyak ancaman selama menjadi bos gangster pusat palsu, guys. Sebagai imbalannya, Ogotak akan diberikan bukti-bukti kejahatan bos gangster pusat yang sebenarnya, yang kini dibawa oleh No Sang-sik. Ogotak menyetujuinya, tapi dengan syarat melepaskan anjing gila, guys. Anjing gila itu sendiri semacam ormas penumpas kejahatan yang beranggotakan 4 personil, guys. Yang pertama adalah Wong Chul, bagaikan gladiator karena mampu meremuk dan membuat penjahat seperti ayam geprek. Yang kedua Ogotak, detektif handal dan juga sadis yang tak segan-segan untuk menghabisi penjahat. Yang ketiga Saori, detektif wanita yang tak kalah sadisnya dalam mengeksekusi penjahat. Dan yang keempat Jung Tae-suk, keahliannya dalam menghabisi gerombolan penjahat dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa buang-buang waktu, Ogotak pun mendatangi Ko Yosung ke rumah sakit. Sembari menanyakan keadaannya, dia juga menawarinya untuk gabung ke dalam anggota anjing gila. Karena diketahui Ko Yosung bisa bergelut, guys. Tanpa pikir panjang, Ko Yosung pun menerimanya. Karena dia juga ingin balas budi kepada Saori yang telah menyelamatkannya. Dan juga hukumannya akan dikurangi selama 5 tahun jika mereka berhasil menyelesaikan misi ini. 받아야 될 빚이 좀 있거든. 새끼들 대가리 깐다는데 나야 땡큐지. Di sisi lain, Wong Chul mendatangi Jung Tae-suk, namun dia kini sudah insaf dan tak ingin bergelut lagi, guys. Dengan personil 3 orang, mereka mulai berdiskusi dan membahas para tahanan yang kabur pada saat peristiwa lalu. Para tahanan itu diantaranya No Sang-sik, yang tak lain buruan Wong Chul sendiri.
Tak luput juga Jessica yang menjadi target mereka. Tapi di sini Wong Chul berkata bahwa dia mengenal Jessica dari salah seorang anak buahnya dulu. 제가 제시카라고. Dan satu lagi adalah Park Sung Tae, penjahat psikopat yang sadis. Mereka pun lantas mendatangi salah seorang anak buah Wong Chul yang mengetahui keberadaan Jessica. Sebut saja Pai Josu. Ternyata di jalanan Pai Josu menggunakan nama Wong Chul untuk menarik iuran pedagang kaki lima. Tanpa disangka Wong Chul asli pun muncul. Wong Chul yang awalnya ingin ngajak ngopi pun kesal lantaran Pai Josu yang malah ngajak lari maraton. Singkat cerita, Wong Chul and the gang berhasil menangkap Jessica atas bantuan Pai Josu. Lantas Jessica dibawa ke markas dan mereka melanjutkan investigasi. Saat mereka mumat, tiba-tiba Jessica nyeplos bahwa dia mengenal seseorang rekan No Sang-sik, yaitu Chang Min. Di sana Jessica juga berkata bisa membantu mereka. Awalnya Wong Chul tidak setuju, tapi Kapten Ogotak membiarkan Jessica bergabung dalam tim mereka, guys. Ogotak pun menghubungi Ladaku untuk meminta berkas yang berkaitan dengan Chang Min. Sedangkan Jessica memberikan penjelasan yang detail dan sejelas-jelasnya. Dan berkat Jessica pula mereka pun menemukan posisi Chang Min saat ini. Wong Chul and the gang pun mendatangi pedesaan di mana pacar Chang Min tinggal. Dan benar saja mereka pun berhasil menemukannya. Jessica pun basa-basi dan berusaha memberitahunya bahwa Chang Min bukan orang baik-baik, tapi dia tidak percaya. Tanpa disangka pacar Chang Min pun malah memberitahunya bahwa ada kelompok Wong Chul and the gang yang sedang mencarinya. Chang Min yang mendengar itu pun langsung lari maraton. Chang Min yang menguasai lokasi itu pun membuat Wong Chul and the gang kesulitan menangkapnya. Singkat cerita, Chang Min yang sudah terpojok pun memanfaatkan pacarnya sebagai sandera. Tapi pacar Chang Min pun berhasil lepas setelah menyemprotkan cairan bon cabe. Dan ketika Wong Chul berhasil melumpuhkannya, tiba-tiba datang mobil polisi yang merebut buruannya. Sementara Ogotak harus tergeletak karena penyakitnya yang kambuh di saat yang tidak tepat. Saat Ogotak terbaring di rumah sakit, Wong Chul pun berinisiatif bergerak sendirian untuk mencari para gangster yang telah membunuh Myung Suk. Lantas Wong Chul mendatangi Chon Hu yang tidak lain adalah bekas anak buahnya dulu. Tapi tanpa disangka Chon Hu ternyata sudah berkhianat dan telah bergabung bersama geng pusat. Sontak Wong Chul yang kesal pun membrutal di sana, guys. 애들 더 없어? Tanpa diduga di sana diperlihatkan Ko Yosung dan Jessica yang datang untuk menjemput Wong Chul. Mereka pun lanjut menuju markas detektif kepolisian yang waktu lalu merebut buruan mereka. Sebut saja detektif Dong Chul. Mereka pun mengambil alih tugas interogasi untuk mencari informasi tentang geng pusat. Chang Min yang sudah cukup babak belur akhirnya mengatakan sesuatu karena takut dihajar lagi, guys. 그때 터미널로 도망갈 새끼 여럿 있었어. Kemudian perburuan berlanjut ke rumah wanita, sebut saja Mi Chung,
yang tak lain adalah kekasih Park Sung Tae atau Sung Tae, yakni psikopat sadis. Wong Chul and the Gang pun memberitahunya agar tidak menemuinya dulu. Namun dia yang merasa bersalah karena telah melaporkan Sung Tae ke polisi, dia pun tidak mendengarkan nasihat mereka. Sementara itu, Ko Yo Sung yang dipanggil Ladaku, mereka mendapat informasi mengenai Sung Tae, di mana terdapati rekaman CCTV yang menunjukkan Sung Tae menghabisi 2 polisi yang sedang berpatroli, guys. Ko Yo Sung yang sangat teliti pun juga mendapati sosok No Sang-sik yang saat itu ternyata bersama Sung Tae. Namun lagi-lagi mereka harus bergerak karena Mi Chung yang tidak mendengarkan mereka malah pergi bekerja. Dan benar saja, sesampainya di kantor, Mi Chung bertemu Sung Tae yang telah menghabisi salah satu pegawai. Tanpa basa-basi, Sung Tae juga hendak menangkapnya. Ko Yo Sung dan Jessica pun bergegas ke kantor Mi Chung bekerja. Tanpa disengaja, mereka juga bertemu No Sang-sik yang sedang menyamar di sana. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun membagi tugas. Ko Yo Sung mengejar No Sang-sik dan Jessica menolong Mi Chung. Sementara Jessica yang sampai di lokasi Mi Chung pun tidak bisa apa-apa karena pintunya telah dikunci Sung Tae. Tapi tanpa disangka dan diduga, datanglah Wong Chul dengan semangat yang membara dilengkapi dengan palutor. Dia pun membrutal, guys. Di sana Sung Tae pun dijadikan ayam geprek, guys. Sementara Ko Yo Sung yang beradu lari maraton dan mengelilingi gedung lompat sana sini bagaikan ninja warrior, akhirnya berhasil mengalahkan No Sang-sik, guys, dan dibawa ke markas. Sedangkan Wong Chul yang sudah sangat kesal berniat menjadikan No Sang-sik ayam geprek karena telah membunuh Myung Suk. Namun di sana Jessica menghalanginya karena No Sang-sik berkata bukan dia bos geng pusat sebenarnya, yang berarti bukan dia yang membunuh Myung Suk. Bahkan dia akan memberitahunya siapa bos geng pusat sebenarnya. No Sang-sik pun bercerita semua yang dia tahu, bahkan yang tidak diketahui polisi sekalipun. Yang ternyata bos geng pusat sesungguhnya adalah seorang yakuza terkuat di Jepang yang berhasil menaklukkan semua geng di Jepang, guys. Kemudian mereka menargetkan Korea sebagai lokasi yang ingin dikuasainya. Dia juga membentuk geng hanya dengan beberapa orang terkuat saja, tapi dalam waktu sekejap bisa menguasai semua gangster di Korea. No Sang-sik yang awalnya hanya bos gangster pusat biasa, kemudian diangkat sebagai bos geng pusat, guys. Dimana No Sang-sik hanya diminta untuk setia mengabdi, maka hidupnya akan dijamin aman, sejahtera, sentosa, kemaharipah loh jinawi. 야쿠자 밑구녕이나 닦을 것이지 왜 그러냐. 아우 이 매국노 새끼. Suatu waktu No Sang-sik diperlihatkan kegiatan kelompok yakuza itu di Korea, guys. Diketahui mereka sedang memproduksi obat-obatan terlarang dan juga menjual organ-organ manusia, guys. Sementara itu orang-orang yang masih hidup dijadikan bahan percobaan obat terlarang jenis baru yang digadang-gadang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih manapun karena sudah dimodifikasi seperti obat yang dijual di toko, guys. Meskipun No Sang-sik merupakan bos gangster yang cukup kejam, tapi dia tidak rela jika Korea tercintanya harus hancur di tangan para yakuza itu. Dia juga membawa bukti-bukti kejahatan para yakuza itu. Yang kemudian diserahkan pada Wong Chul and the Gang dalam bentuk buku harian, guys. Oleh karena itulah No Sang-sik menjadi buruan para yakuza itu.
Di saat mereka semua asik curhat guys, tiba-tiba Ladaku datang yang ternyata selama ini dia berkomplot dengan para Yakuza. Dan dia juga hanya memanfaatkan Wongchul and the Gang untuk menangkap No Sang-sik karena dia membawa kabur bukti-bukti kejahatan itu. 담을 쪽쪽 다 빠졌으면 뱉어버리는 게 세상 이치 아니겠지. 뭔 정의의 사도가. Sementara Wongchul yang sudah dikepung oleh pasukan Ladaku hanya bisa pasrah. Mereka diikat dan markasnya yang penuh kenangan itu dibakar guys. 나가지 않게 감시 똑바로 잘하고. 알았어? 네, 쳐. 그다음에 나중에 복잡해져. 할 거 많잖아. 생각을 해. 조용히 좀 해봐. 입 좀 다물어 이씨. Namun Wongchul yang dendamnya masih membara tentu tidak diam begitu saja. Dia pun memberontak. Kekuatannya yang tidak kalah dengan Huluk membuat talinya putus. Bahkan tiang kayu juga ikut roboh. Mereka semua pun berhasil lepas guys. Di lain sisi, Ogotak yang sudah agak enakan tiba-tiba datang dan menabrak semua pasukan Ladaku yang bersenjata lengkap yang sedang berjaga di sana guys. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat. Detektif Dongchul juga mendatangi mereka dan memberikan informasi tentang lokasi pembuatan obat terlarang para Yakuza itu. Tanpa disangka ternyata Wongchul meminta bantuan pada detektif Dongchul waktu lalu guys. Dan mereka semua pun langsung menuju ke TKP. Walaupun hanya 4 personil, mereka tetap maju tak gentar. Sementara itu Ladaku membawa No Sang-sik ke markas geng pusat. Di sana diperlihatkan bos geng pusat yang sebenarnya guys. Seorang Yakuza pelontos yang kuat, licik, dan sadis. Dia pun langsung menghabisi No Sang-sik dengan sarung tangan besinya. Sementara Wongchul and the Gang yang masih dalam perjalanan ternyata sudah meminta bantuan pada rekannya dulu, sebut saja Kaki Goblin, seorang kurir paket yang jago bersih-bersih guys. Benar saja ketika Wongchul tiba, gerbang masuk sudah ia kuasai. 오랜만이다. Beralih ke sisi lain di mana Ladaku yang sedang dikerjai para Yakuza karena dianggap sudah tidak dibutuhkan. Tak hanya itu, Ladaku juga dipaksa meminum obat-obatan terlarang guys. Mamam tuh. Sementara Wongchul and the Gang berhasil masuk. Ogotak dan Koyosung bertugas menangkap bos geng Yakuza di atas. Sedangkan Wongchul, Jessica, dan Kaki Goblin menghadapi pasukan di bawah yang tidak ada habisnya. Ogotak dan Koyosung yang sampai di lantai atas bertemu Yakuza pelontos yang hendak kabur menggunakan helikopter pribadinya. Alhasil pergelutan juga terjadi di lantai atas guys. Selesai dengan urusannya di bawah, Wongchul pun naik ke atas dan menawarkan bantuan pada Koyosung, tapi ditolak mentah-mentah. Kemudian Wongchul pun mengejar bos Yakuza pelontos yang masih menunggu helikopternya. 새끼야 어디가? Wongchul yang sudah terlihat kelelahan kembali harus bergelut dengan pasukan bersenjata tajam, di mana dia harus tertusuk tersayat berkali-kali.
Tapi karena dendamnya yang membara, dia pun berhasil menyelesaikannya. Ini tibalah laga yang ditunggu-tunggu, di mana Wong Chul sudah bertatap-tatapan dan berhadap-hadapan dengan bos Yakuza Brontos itu, dan mereka pun bergelut. Walaupun Wong Chul sudah babak belur tidak karuan, tapi semangatnya yang berapi-api berhasil melumpuhkan ingatan bos Yakuza Brontos itu, guys. Dan masih seperti biasa, setelah pergelutan usai, polisi pun berdatangan untuk menangkap para Yakuza itu tanpa harus bersusah payah. Dan misi Wong Chul and the Gang pun selesai, guys. Dan film pun bubar.